Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Nurfadiah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 2C. NIM saya 2211386. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan at-takrir, yang kedua ada bayan at-tafsir, yang ketiga ada bayan at-tasri, dan yang terakhir ada bayan an-nashi. Yang pertama ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir sering disebut juga sebagai bayan at-ta'kid, yaitu dimana memperkuat dan menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis di sini hanya sebagai memperkokoh isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Contoh bayan at-takrir, contoh ayat bayan at-takrir yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat di atas ditegaskan kembali oleh hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Bukhari sebagaimana yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu man ahdasa hatta yatawaddo. Selanjutnya bayan at-tafsir, yaitu hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih dalam, seperti pada ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Pertama, memerinci ayat-ayat yang mujmal. Contoh ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini diperjelas dengan hadis yang berbunyi wasollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu mentakid ayat-ayat yang mutlak. Contoh ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Ayat ini kemudian ditakid dengan hadis riwayat Muslim. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa rikel faqato'a yadahu mim mifsolil kafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Ketiga, yaitu mentaksis ayat-ayat yang am. Contoh hadis wala yarisul qatilu minal maktuli syai'a, yang artinya pembunuh tidak berhak menerima harta warisan dari yang dibunuh. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mentaksis ayat Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, yaitu yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Selanjutnya yaitu bayan at-tashri', yaitu hadis yang berfungsi mewujudkan atau menetapkan suatu hukum syariat yang tidak didapatkan nasnya di dalam Al-Quran. Contoh hadis berikut ini.
An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farodo zakatal fitri min Ramadana 'alan nas so'am min tamrin au so'am min syair ala kulli harrin au abdin zakarin au ungsa minal muslimin. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan untuk manusia sebanyak 1 sukat atau kurma atau gandum bagi kaum muslimin yang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu bayan an-nashi, yaitu hadis berfungsi menghapus atau mengganti ketentuan yang ada sebelumnya, yakni Al-Quran. Contoh hadis berikut ini yaitu la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Menurut sebagian ulama, hadis di atas mengganti hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Kutiba alaikum idza hadzara ahadakumul maut ya taraka khairul wasiyata lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, ia meninggalkan banyak harta, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180.